Bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama dalam Zoom meeting untuk membicarakan tips and trik keluarga bahagia. Saya dengan Noula Wisang bersama dengan suami saya, Hendra Kasyenda. Kami akan memandu acara hari ini, dan bersama dengan kami sudah bergabung pembicara. Ya, Pendeta Heri Ong dari Jambi. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam sehat, ya. Terima kasih sudah bergabung. Juga ada rekan Billy Paulus dari Bitung, ya. Selamat pagi juga, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dan juga ada rekan-rekan yang lain yang bergabung, ya, Tuhan memberkati baik di Zoom maupun di YouTube dan di Facebook. Tuhan memberkati kita semua. Nah, hari ini Pendeta Heri Ong akan membacakan atau membawakan firman Tuhan berjudul bagaimana tips dan trik keluarga bahagia. Nah, saya persilakan Pak Heri untuk membawakannya untuk kita. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bertemu secara online. Kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, percaya firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Supaya kami menjadi keluarga yang menjadi berkat, mendatangkan kerajaan-Mu di muka bumi. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Senang rasanya bisa bertemu bersama dengan Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan dari Angkatan 41, bahkan untuk siapapun Bapak Ibu yang bersama-sama bergabung melalui baik channel YouTube maupun Facebook, juga termasuk Zoom yang ada beberapa teman-teman di sini. Jadi saya percaya kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul dan kita mau sama-sama belajar. Saya juga akan belajar dari Bapak Ibu, karena saya percaya bicara tentang keluarga, ini adalah satu hal yang sangat luas, dan tentu saya sedang berhadapan juga khususnya dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, yang juga sedang menjalani hidup rumah tangga, bahkan juga banyak memimpin dan membimbing keluarga-keluarga muda di gereja lokal masing-masing, sehingga saya percaya setiap kita juga punya tips-tips bagaimana menjadikan keluarga kita itu bahagia tentunya. Nah, tentu sekali lagi ada begitu banyak hal yang bisa kita bicara. Gender itu sudah berbeda. Pria lebih mengandalkan logika, wanita lebih pakai perasaan. Makanya pria kan selalu ngomong, makanya dipikir. Kalau wanita, ya sih lu nggak ngerti perasaan gua. Nah, selalu itu kalimat kunci di rumah tangga. Karena memang berbeda. Dan yang kedua, belum lagi perbedaan latar belakang keluarga. Belum lagi latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya. Itu berbeda. Yang seperti saya kata-kata di kultur di mana saya dididik dan istri saya dididik itu dua kultur yang berbeda. Nah, belum lagi yang namanya perbedaan foto karakter. Awal-awal istri saya, dia lebih cenderung ke intim dominan. Saya orang stabil cermat. Walaupun sekarang sudah cukup terbalik, dia stabilnya sudah meningkat. Saya intim dominan saya sudah di level 4 semua. Dominan, intim, stabil saya sudah stabil di 4. Nah, istri saya sekarang stabilnya yang mulai naik, dia lebih bisa sabar. Nah, itu perbedaan foto karakter. Nah, jadi kalau berbicara tentang konflik, ya udah pasti akan sering ada begitu banyak konflik. Tapi sekali lagi, konflik itu netral. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan, nah itu yang menjadi kunci rumah tangga kita mau jadi seperti surga, atau mau seperti neraka. Konflik itu mau kita jadikan berantem, perang dingin, nggak teguran, karena kalau baru teguran pasti berantem.
Nah, makanya kita harus ngerti yang namanya komunikasi. Nah, paling tidak ada 3 bagian di dalam sebuah komunikasi, itu berkaitan dengan pengaruh terhadap lawan bicara. Nah, ini yang perlu kita belajar nih. Nah, walaupun sebenarnya sekali lagi saya katakan, ini sebenarnya bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal mau atau tidak mau. Karena sebenarnya pasti bisa, karena sudah terbukti yang seperti saya katakan tadi. Kalau ngomong dengan konsumen, klien, bisa kok lemah lembut, kata-katanya bisa dijaga. Kenapa ngomong dengan pasangan, ngomong dengan anak, ngomong dengan orang tua, enggak. Itu bukan karena nggak bisa, karena nggak mau. Nah, sebaliknya seperti yang saya katakan, istri saya ngomong, kamu kalau ngomong dengan jemaat juga bisa lemah lembut, bisa manis, senyum. Tapi kenapa kalau ngomong sama aku agak enak? Nah, seperti itu. Nah, makanya paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita berkomunikasi. Nah, Kak, itu kira-kira kenapa seperti itu? Bapak bisa berbicara dengan jemaat beda dengan istri Bapak. Nah, Kenapa bisa seperti itu? justru karena itulah, kan seperti ini, hidup ini sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. 95%, 87 sampai 95% hidup kita itu sangat ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Nah, respon otomatis itu sangat ditentukan dengan yang namanya apa yang ada di dalam hati kita. Nah, hati itu mana sih? Kan seringkali orang ngomong, oh dalam hatiku aku percaya. Orang selalu pegang di bagian dada hati. Sebenarnya hati kan di sini. Hati itu kan pikiran alam bawah sadar. Karena firman Tuhan katakan hati itu seperti tempat perbendaharaan untuk menyimpan. Nah, kenapa 95? Masih ada 5% kesempatan untuk rekayasa. Nah, makanya karena ada kepentingan, oh ini jemaat nih, nggak boleh marah-marah dengan jemaat, nanti nggak bayar perpuluhan, cilaka dia. Nah, jadi pakai yang 5%. Pakai rekayasa, tapi saya berharap sih kita lemah lembut itu bukan rekayasa, bukan. Tapi memang itu natur kita. Nah, makanya kita harus mengerti kebenaran ini. Nah, nanti baru saya kasih ayatnya, Kalau nggak pakai ayat, nanti kan katanya nggak rohani, Bapak Ibu. Tapi nanti di ujung saya akan kasih ayat. Karena saya bicara, sebenarnya kalau bicara soal ayat, mas semua udah tahu sih tentang ayat kan. Pengkhotbah katakan amarah menetap di dada orang bodoh, itu sudah tahu semua ayatnya. Tapi masalahnya ayat itu hanya sampai di sini atau di sini. Makanya hari-hari ini kan saya selalu ajar jemaat gini, gaya hidup yang mau kita bangun itu bukan menguasai banyak ayat, walaupun nggak salah. Apalagi pendeta harus menghafal banyak ayat, nggak salah itu. Tapi bukan itu gaya hidup yang mau kita bangun. Gaya hidup yang mau kita bangun itu adalah dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh ayat. Nah, jadi bukan hanya sekedar menguasai ayat, tapi kita dikuasai oleh ayat. Nah, ya, jadi Pak Heri, komunikasi itu dipengaruhi oleh kalimat, intonasi, dan mimik muka ya? Iya, betul. Jadi ketika kita berkomunikasi, maka 3 hal ini yang sangat penting harus kita perhatikan dalam hidup kita. Karena ini berpengaruh terhadap responding lawan bicara kita. Kalimat itu memang cuma 10% pengaruhnya. Tapi belajarlah berkata-kata yang bijak. Pilihlah kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan. Pilihlah kata-kata yang membangkitkan, bukan meruntuhkan. Nah, masalahnya itu tadi, terkadang dengan orang lain kita bisa, tapi dengan istri, dengan anak, kenapa enggak? Nah, makanya sekali lagi, walaupun kalimat itu cuma 10%, belajarlah berkata-kata dengan bijak. Tapi begini Pak Heri, kan kalau dari suku ya, mohon maaf Pak saya potong. Kalau dari suku katakanlah Sumatera, orang Manado, ya kan Ambon, memang intonasi kalimatnya itu kan sudah tinggi-tinggi itu Pak Heri. Apa harus dirubah? Jadi bencong nanti Pak Heri. Jadi bencong nanti Pak Heri. Gimana? Lemah lembut bukan lemah gemulai ya. Tolong dibedakan lemah lembut dan lemah gemulai. Kalau yang bencong tuh alay, lemah gemulai. Tapi lemah lembut itu seperti Pak Hendra kalau ngomong sama jemaat, "Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini?" Jadi itu soal pilihan saja ya, soal pilihan. Jadi pilihan kita menggunakan kata yang lemah lembut begitu ya.
Ya, kalau kalimat itu kan kita harus bijak-bijak mengeluarkan kata. Contoh sederhana kan, mungkin yang sering kita. Tapi sekali lagi, ini 3 hal ini berkaitan. Ya. Kalau 3 halnya kita contoh, anggaplah kalimatnya kita salah, ya udah pakai otak dong. Nah, itu kan masih enak ngomongnya. Ya. Coba dengan intonasi terus dengan mimik muka yang berbeda, pakai otak. Nah, itu beda responnya Bapak Ibu. Tapi Pak, kalau saya diginiin, pun intonasinya sangat lembut sekali, pakai otak dong. Tangan ada di sini, itu saya pasti tersinggung. Nah, itu ya, makanya pengaruhnya kan, ada pengaruh kan Bapak Ibu ya. Walaupun lembut kalimat, tapi terus harus diperhatikan, jangan pakai otak. Coba deh Mama pikir ulang. Nah, kan lebih enak denger gitu kan. Coba deh dipikir ulang. Betul nggak kira-kira apa yang Mama sampaikan? Nah, itu kan lebih enak kalimatnya daripada pakai otak. Nah, ini Pak Heri, ini kan dari suku, dari kebiasaan. Ini butuh waktu ya untuk penyesuaian sampai benar-benar bisa diterapkan. Harus dilatih berulang-ulang. Makanya saya selalu ajarin kalau mau latih itu di depan cermin sendiri. Lihat bagaimana mimik muka. Kadang-kadang kita nggak sadar mimik muka kita seperti apa, body language kita seperti apa. Nah, makanya harus dibelajar. Nah, terus hal yang kedua yang paling enak itu kan ya partner kita ingetin. Ngomong-ngomong aja dong. Muka nggak usah kayak gitu. Kan enak komunikasi seperti itu. Nah, biasa aja lagi kata istri saya. Ngomong itu biasa aja lagi. Ini kadang kan kita tanpa sadar waktu lagi emosi, mungkin lagi semangat, kita ngomongnya jadi sampai mimik mukanya berubah. Makanya perhatikan kalimat kita, terus kita. Sekali lagi ini bukan soal suku menurut saya, bukan soal suku. Anggaplah orang Manado, katanya orang Tapanuli, katanya orang Sumatera, memang biasa apa? Intonasi tinggi. Saya pikir enggak, bisa kok dilatih. Saya juga punya teman orang Tapanuli, tapi dia bisa ngomong lemah lembut. Tapi saya berharap